lanjut pelajaran kita tentang titik stasioner. Ya, ini udah serbagikan di GC ya. Ini kayaknya topik terakhir lah sebelum ujian semester. Minggu lalu sudah fungsi naik, fungsi turun. Ya. Sekarang kita titik stasioner ya. Jadi yang mana itu titik stasioner? Misalkan ada kurva seperti ini. Nah, ini misalkan kurva ya, misalkan nama kurvanya ini Y adalah fungsi X. Sudah? Kemarin sudah minggu lalu sudah kita bahas dari sini sampai ke sini yang ini namanya fungsi naik. Nah, lalu di sini dia diam sesaat. Titik diam inilah yang disebut dengan titik stasioner. Nah, yang inilah satu titik stasioner. Abang. Titik stasioner ya. Lalu dari sini sampai ke bawah ini disebut dengan fungsi turun. Gitu. Turun sampai di sini, diam lagi sebentar. Nah, titik diam inilah yang disebut dengan titik stasioner ya. Nah, ini titik stasioner lagi. Lalu dari sini sampai ke sini dia naik. Naik ya, yang ini naik lagi. Lalu sampai di sini diam lagi dia sebentar. Nah, ini disebut juga dengan titik stasioner. Ya. Lalu ini ke sini naik lagi. Ya, sampai ke atas dia. Ini naik. Nah, gitu. Kalau kita buat garis singgung pas di titik stasionernya, kalau kita gambar garis singgung tepat pas di titik stasioner, itu garis singgungnya horizontal ya. Nah, ini garis singgungnya. Nah, kurang pas. Nah, di sini garis singgungnya. Ya, yang titik stasioner ini garis singgungnya ini. Nah, yang ini pun garis singgungnya ini. Kurang pas ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, garis horizontal itu kan gradiennya 0. Berarti pas di titik stasioner, gradien garis singgungnya 0. Gradien garis singgung itu adalah turunan pertama. Berarti bisa kita tulis syarat untuk memperoleh titik stasioner itu adalah turunan pertamanya kita buat sama dengan 0. Gitu. Bisa ya? Minggu lalu udah kita bahas fungsi naik. Fungsi naik turunan pertamanya lebih dari 0. Fungsi turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, kalau dia titik stasioner, tidak naik, tidak turun, diam, turunan pertamanya sama dengan 0. Bisa ya? Nah, itu mengenai titik stasioner. Titik stasioner ini, nak, itu ada 3 jenis. Ya.
Ada 3 jenis titik stasioner. Ada yang tahu apa aja? Apa aja? Yang pertama, apa aja? Titik balik maksimum ya, Sir. Ya, titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Yang kedua, Titik balik minimum. titik balik minimum. Yang ketiga, belok horizontal. titik belok horizontal. Perlu dipahami anak, titik belok horizontal itu berbeda dengan titik belok. Nah, nanti kayaknya di semester genap kita bahas yang titik beloknya. Kalau titik belok horizontal, nanti kita bahas ya, itu merupakan titik stasioner. Tapi kalau titik belok, itu tidak titik stasioner. Nanti di kecekungan kurva kita bahas. Titik belok itu adalah titik peralihan dari kurva cekung ke atas dengan cekung ke bawah. Nanti kita bahas di cekungan kurva. Mungkin semester genap ya, karena ini nggak sempat lagi. Kalau titik belok horizontal itu salah satu jenis titik stasioner, diam sesaat ya. Kalau titik belok belum tentu dia diam sesaat. Oke, sekarang bagaimana menentukan jenis titik stasioner? Bagaimana menentukan jenis titik stasioner? Oke, sebelum ke situ, saya jelaskan dulu yang mana titik balik maksimum ya. Titik balik maksimum itu yang ini. Nah ini. Yang ini titik balik maksimum. Posisinya dia di atas. Balik artinya peralihan dari naik menjadi turun. Itu balik. Dan posisinya itu di atas. Nah, inilah yang disebut dengan titik balik maksimum. Itu. Sedangkan titik stasioner yang ini yang di bawah ini titik balik minimum. Titik balik minimum karena posisinya paling bawah. Peralihan dari turun menjadi naik. Nah, titik stasioner inilah yang tergolong titik balik minimum. Lalu yang ini namanya titik belok horizontal. Ini. Ya, seperti titik belok horizontal. Dia tidak peralihan naik jadi turun ataupun turun jadi naik. Dia tetap naik atau nanti turun. Nah, gitu. Naik, berhenti bentar, naik lagi. Nah, itu titik belok horizontal. Nah, seperti ini titik belok horizontal ya. Yang ini tadi titik balik maksimum, yang ini titik balik minimum, yang seperti ini titik belok horizontal. Nah, sekarang kalau di persoalan kita kan tidak menggambar. Bagaimana kita menentukan yang mana balik minimum, yang mana balik maksimum, yang mana titik belok horizontal. Nah, itu pakai dua cara ya. Yang pertama bisa pakai uji turunan pertama. Gitu. Ya, uji turunan pertama. Ya. Jadi nanti kita kita buat apanya? Garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya. Ya. Ini bisa nggak satu gambar? Nggak bisa ya.
Ya, ini garis bilangannya saya tarik aja. Ini ke sini ya. Ini saya buat grafik itu ke garis bilangan. Ini di sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini dan ini ujungnya ya. Saya buat dalam bentuk grafik ya. Oke. Lalu yang di sini nak, yang ini sampai sini, itu dia naik. Ya, naik itu gradiennya positif. Berarti kita tulis di sini positif gradiennya. Lalu ini ke sini turun. Berarti gradiennya negatif. Ini negatif. Yang ini ke sini naik. Naik gradiennya positif. Yang ini ke sini naik lagi. Naik gradiennya positif. Gitu. Bisa ya? Saya ambil dari gambar yang di atas. Perbesar. Nah ini. Jadi kalau kita gambar yang gradien positif itu dia seperti ini. Nah, di sini nanti dia diam sesaat. Ini stasionernya. Lalu ini gradien negatif garisnya seperti ini. Nah, ya. Yang gradiennya negatif garisnya seperti ini. Bisa ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar, kalau peralihan dari gradien positif menjadi negatif, inilah yang disebut dengan titik balik maksimum. Ya, titik balik maksimum yang ini. Titik balik maksimum. Ya, di kirinya dia gradiennya positif atau turunan pertamanya positif. Ya kan, ini turunan pertama positif, sesudah itu di sebelah kanannya dia turunan pertamanya negatif. Nah, itu maka peralihan titik baliknya itu titik balik maksimum. Gitu. Selanjutnya kalau ini turun lalu di sini stasioner sebentar, lalu ini gradiennya positif berarti dia naik. Naik. Nah, ini peralihan dari turun menjadi naik di titik peralihan itu disebut titik balik minimum. Ini dia. Yang ini titik balik minimum. Jadi titik balik minimum itu di sebelah kirinya itu turunan pertamanya 0, di sebelah kanannya turunan pertamanya positif ya. Sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Selanjutnya, kalau kita teruskan di sini stasioner lagi. Diam, horizontal, positif berarti dia naik. Nah, gini. Nah, ini yang disebut dengan titik belok horizontal, yang ini. Ya, titik belok horizontal. Jadi titik belok horizontal itu kalau dia sebelah kirinya f aksen x-nya positif, sebelah kanannya pun f aksen x-nya positif. Sama dia. Kalau nanti sebelah kirinya f aksen x-nya negatif, sebelah kanannya pun negatif, itu juga titik belok horizontal. Jadi tidak ada perubahan f aksen x. Ya, itu ketika dia melewati titik belok horizontal. Yang positifnya tetap positif, yang negatif tetap negatif. Bisa ya, kalau dalam file PDF yang serkasi, dia dalam kalimat. Ya. Nah, ini. Kita baca dulu sama-sama. Nah, ini. Uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik stasioner. Titik balik maksimum jika f aksen x berganti tanda dari positif menjadi negatif saat melalui 0. Ini maksudnya melalui titik stasioner. Karena kan f aksen x sama dengan 0 itu titik stasioner. Jadi f aksen x-nya berganti tanda dari positif menjadi negatif saat melalui 0 ya. Maksudnya f aksen x-nya 0. F aksen x 0 itu adalah titik stasioner. Jadi dari positif menjadi negatif seperti ini gambarnya tadi. Nah ini. Positif kian,
f aksen x-nya sini 0, lalu negatif. Peralihan dari positif jadi negatif, inilah titik balik maksimum. Sedangkan titik balik minimum jika f aksen x berganti tanda dari negatif menjadi positif saat melalui 0. Nah, ini dia. Jadi kalau f aksen x negatif, lalu melalui 0 berubah jadi positif, maka titik stasionernya ini titik balik minimum. Gitu. Ya, sedangkan titik belok horizontal, jika f aksen x tidak berganti tanda, maksudnya positif tetap positif, negatif tetap negatif, ya, ketika melalui titik stasioner. Ah, itu dia. Bisa ya? Tapi ada cara yang lain, ya. Cara yang lain untuk menguji atau menentukan jenis titik stasioner, yaitu uji turunan kedua, ya. Nah, gitu, pakai uji turunan kedua. Jadi nanti kalau kita cari turunan keduanya, kita dapat turunan keduanya itu bernilai positif, maka kita simpulkan titik baliknya di situ titik balik minimum. Ya, kalau turunan keduanya positif, titik balik minimum. Kalau turunan, ini kedua ya, sorry. Turunan keduanya negatif, maka kita simpulkan di titik itu titik baliknya maksimum. Ya. Lalu kalau kita hitung turunan keduanya di titik stasioner itu nilainya sama dengan 0, maka titik stasioner itu kita sebut sebagai titik belok horizontal. Nah, itu dia kesimpulannya. Kalau pakai turunan kedua. Jadi kalau turunan keduanya positif, titik balik minimum. Turunan keduanya negatif, titik balik maksimum. Turunan keduanya sama dengan 0, itu titik balik, titik belok horizontal, ya. Sampai situ ada pertanyaan? Belum, Sir. Selamat hari guru, Sir. Ah, udah lewat. Siapa tadi itu? Selamat hari guru. Oke, nomor 1 kita coba ya. Kalian nggak ada yang beli coklat? Ada, Sir, ada. Hah? Ada, Sir, ada, Sir, ada. Ada. Sir, ada. Kalian postkan Oh, lah ke coklat kan? guru-guru. Kalian postkan. Buah Mahal, coklat, Sir. Sir. Padahal kalian mau belikan mobil, Sir. Coklatnya kalian postkan. Buah coklat, Sir. Bos coklat. Iya aja, Sir. Nah, ini Padahal contoh PT nomor mau beli 1. mobil katanya, Sir. Apa Nicholas, Kevin? Apa kau Padahal bilang? PT mau beli mobil katanya, Sir. Mobilan. Amin. Sir. Ya, ini Amin. contoh soal nomor 1. Fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang setengah x kuadrat tambah 10 akan stasioner pada saat nilai x sama dengan, ya. Jadi syarat stasioner tadi apa?
f aksen x-nya sama dengan 0. Iya, f aksen x sama dengan 0 ya. Coba cari f aksen x-nya ini. Apa f aksen x-nya? Juan Patrick Simon. Apa? Coba kau sebut dulu Juan Patrick Simon. Apa f aksen x-nya ini? Juan, Yes, sir. coba apa f aksen x-nya? Kok senyum-senyum kau? Nggak laku senyum-senyum. 1/9. Hah? Kok 1/9? Kali, bukan bagi. Aduh. Kuadrat, Sir. Menurunkan ini pun nggak tahu. 1/3 kali 3. Oh iya, sir. 1/3 kali 3 berapa? 1/1? 1. Oh, 1. Tadi, 1. sir. 1x pangkatnya bagaimana? Kurangin. Jadi Sir. X pangkat 2. Pangkat berapa? 2, Sir. Pangkat 2. Terus, yang ini jadi apa? X. Kurang X, Sir. Kurang X. Yang 10-nya? 10. Tambah 10. Enggak, Sir. Jadi? Enggak ada, memang. Sir. Enggak ada? Sir. Oh, enggak ada. Sama Enggak, dengan 0. Ayo, faktorkan ini, faktorkan. Kau Kevin Nicholas, apa pemfaktorannya ini? X tambah. Mana tambahnya nih? Oh, ini, Sir. Nah, ini X kuadrat kurang X. Apa pemfaktorannya? X kali X. X kali X. Apa? Kurang 1. X. Kurang 1. Hah? Iya. Kurang 1, Sir. Kurang 1. Iya, Sir. Sama dengan 0. Selanjutnya apa? Tx sama dengan 0. 0 atau X sama dengan 1. X sama dengan 1. 1 ya yang ini. 1. Ya, jadi jawabnya yang 0 atau 1 di. Bisa itu ya. Karena yang ditanya akan stasioner pada saat nilai X. Nilai X-nya saja. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang itu? Wow. Aku sih yes. Berapa itu? Lupa mute. Gitaris terkenal, Sir. Oh. Gitaris terkenal. Ya, sekarang soal nomor 8 ya. Ini dikuasai yang seperti ini. Karena yang fungsi aljabar itu di MM wajib. Kalau MM peminatan sebenarnya lebih fokus ke fungsi trigono ini. Ya, nomor 8. Tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya dari grafik fungsi. Y sama dengan sin 2X pada interval X-nya antara 0 dan Pi. Gitu. Nah, ini bagaimana ini? Kita mulai dari syarat titik stasioner. Syarat titik stasioner tadi apa? F aksen X sama dengan 0. X sama dengan 0. Ayo, apa turunannya ini? Apa turunan sin 2X? Cos 2. Cos 2x. 2X ya. Apa?
Coba bilang. Cos 2x. Cos 2x. 2x. X. Wah, masih salah lah nak, cos 2x. 2 cos 2x. Iya, 2 cos 2x. Ini kan sin 2x turunannya cos 2x. Dikali lagi turunan si 2x. Turunan 2x 2 gitu. Ya, 2 cos 2x. Sekarang kita selesai ini. Berarti cos 2x sama dengan 0 bagi 2, 0 kan? Cos anak yang hasilnya 0. Cos 90 ya, Sir. Cos 90 ya. Cos 2x sama dengan cos 90. Tapi kan di sini kan intervalnya dalam radian, bukan dalam derajat ini. X-nya antara 0 sampai pi. 90 itu kalau dalam radian pi per 2. Pi per 9 ya, pi Sir. per 2. Pi per 2. Iya, pi per 2 ya kan? Kelas 11 sudah saya ajarkan persamaan trigono. Untuk cos dia ada 2. Yang pertama, coret cosnya berarti 2x sama dengan pi per 2 ditambah k kali periode. Periode cos adalah 2pi. Selanjutnya bagi 2 semua. Kenapa bagi 2? Biar di kiri tinggal x. Supaya di kiri tinggal x, bagi 2 semua. 2x bagi 2, x. Pi per 2 bagi 2, pi per 4. K 2pi bagi 2, jadi k kali pi. Gitu. Sekarang, pilih k yang cocok sehingga x-nya masih dalam interval antara 0 dan pi. Kita pilih k yang cocok. K itu harus bilangan bulat. Kalau k-nya negatif 1, itu nanti hasil x-nya negatif. Negatif tidak dalam interval. Berarti k yang cocok adalah 0. Kalau k-nya 0, ini jadi 0 kan? X sama dengan pi per 4. Kalau kita pilih k-nya 1, 1 kali pi ditambah pi per 4, 5 pi per 4. Itu sudah di luar interval, ya. Karena intervalnya antara 0 sampai pi saja. Kalau 5 pi per 4 kan sudah lebih besar dari pi. Berarti ini saja. Ya, untuk kemungkinan 1. Kemungkinan 2, ada yang ingat persamaan cos? Coret cosnya, Minus. yang sudut ini dikasih minus. Gitu. Jadi 2x sama dengan minus pi per 2 ditambah k kali 2pi. 2pi. Ya, selanjutnya bagi 2 semua. Kita bagi 2. X sama dengan min pi per 4 ditambah k kali pi. Kita ganti k yang cocok. K yang cocok berapa? 0 nggak cocok. Nanti dia negatif. K-nya 1 ya. Kalau k-nya 1, x-nya min pi per 4 tambah pi. Pi itu 4 pi per 4. Berarti 3 pi per 4. Sudah? Nah, sekarang gini nak. Waktu x pi per 4, y-nya berapa? Y tadi apa y? Y itu kan sin 2x. Ya kan? Y itu sin 2x. Berarti kita cari y-nya. Karena x-nya pi per 4. Berarti ini sin 2 kali pi per 4. Pi per 4, 45. Kali 2, 90. Sin 90, 1. Berarti titik stasionernya ini adalah x-nya pi per 4, y-nya 1. Ya. Yang ini cari y-nya. Sin 2x. 2 kali 3 pi per 4. Karena x-nya 3 pi per 4. Ini 135 kali 2, 270 ya. 270 negatif 1. Berarti titik stasioner ini 3 pi per 4, negatif 1. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari jenis. Yang 2 ini kan udah dapat 2 titik stasioner. Apa jenisnya? Pakai turunan kedua. Apa kemarin turunan kedua?
Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Turunan pertama tadi apa, Nak? Turunan pertamanya ini 2 cos Cos 2x. 2 2x. Berarti turunan dari 2 cos 2x apa? 4 minus sin sin 2x ya. Minus sin 2x. Minus 4. 2 kali minus 2. 4, Sir. Minus 4 kali sin 2x ya. Nah, sekarang, Nak, kan ada 2x di situ. Yang pertama x-nya ini tadi pi per 4. Satu lagi 3pi per 4. Nah, untuk x pi per 4 berapa f double aksen x-nya? Masukkan ke sini. Min 4 sin minus 2 4, kali Sir. pi per 4. Pi per 4, 45 kali 2, 90. Sin 91 kali min 4 ya. Min 4 itu negatif. Kalau dia negatif berarti turunan kedua negatif, titik balik maksimum. Lihat catatan tadi. Kalau turunan kedua negatif, itu titik balik maksimum. Nah, ini coba cari lagi turunan keduanya. Min 4 sin 2 kali. Sir nggak bikin konten. Nah, ini tadi. Jadi, untuk X sama dengan 3pi per 4, kita substitusikan ke 2X. TF F double aksen X sama dengan min 4 sin 2 X-nya ganti 3pi per 4 ya. Gitu. 3pi per 4 itu 135 derajat. Kali 2, 270. Sin 270, min 1. Kali min 4, 4 ya. 4 itu lebih dari 0, positif. Karena F double aksen X-nya lebih dari 0, menurut teori kita tadi, itu titik balik. Titik balik apa ini ya? Kalau turunan keduanya lebih dari 0, titik balik minimum ya. Minimum tuh. Kalau kurang dari 0 tadi titik balik maksimum. Berarti ini karena lebih dari 0 titik balik minimum. Bisa ya? Guys, titik stasionernya ada 2 tadi kan? Yang mana titik stasionernya? Kalau dibilang titik, Nak, itu koordinat. Yaitu yang ini, pi per 4,1. Dan yang ini, 3pi per 4, min 1. Pi per 4 tadi katanya, ini kan, yang pi per 4 titik balik maksimum. Yang X-nya 4, itu balik maksimum. Yang ini jenisnya, jenis titik stasionernya titik balik maksimum. Gitu. Ya, sedangkan yang ini, jenisnya titik balik minimum. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Sir, itu tugas Yalah, kapan habis itu aja dikumpulin? ya. Ya, kapan kalian bisa? Minggu depan ya, Sir? Pokoknya Berarti bebas kan, Sir? sebelum bagi rapat. Aku siap ujian nih, Ya, Sir. pokoknya sebelum masuk nilai lah. Karena Kapan tugas emang kalian masuk semua nilai, nanti Sir? masuk ke nilai Minggu bisa, Sir. sebelum bagi rapot lah. Minggu Kapan-kapan lah, bisa. Sir. Hari Minggu ini bisa lah. Kapan bagi rapot, Sir? Bagi rapot sekitar tanggal berapa ya? 20-an lah. 19 Desember.
19 ya? Kurang tahu, Sir. Tanya wali kelas lah atau PKS ya. Situlah nak ya. Selamat Hari Guru. Yes, sir. Hari guru, sir. Selamat Hari Guru, Sir. Selamat Hari Guru, Sir. Semoga sehat selalu, Sir. Panjang umur, sehat selalu. Sehat terus, sir. Ya. HBD Audi. Oke ya. Oke, Sir. Kau Kevin Nicholas Japri aja Audi. Enggak, Sir. Biar aja di sini, Sir. Biar denger orang ya kan, Sir. Udah di blok, sir. Udah di blok. sir. Di blog. Bukan Ah, apa iya, orang di yang blok. dulu. Iya, nah. Enggak, Sir. Enggak, Sir. Berarti udah ditolak lah kau apa, Kevin. Mana lah, Sir? Orang dekat-dekatan rumah kami, Sir. Bukan Ini di kan blok sebelahan sama kan Audi, Sir. tetangga. Bacotmu itu pin Rumah kalian, bacot. Bukan di Tanggaan. blok rumah sama kalian Audi. dekat-dekatan di peta. Iya, Sir. Ya iyalah. Memang Di peta, dekat-dekatan di Sir. peta. Indonesia aja dengan Singapura dekat kali di peta. Paling berapa senti? Itu makanya Sir aku bilang, Sir. Nah ya, sampai situ ya. Oke, Sir.